Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado, NIM 8040180183. Saya dari kelas 01 PSP dengan mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi dengan dosen Liis Aryani Eskom MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint yang berjudul COVID. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian COVID, sejarah perkembangan COVID, fungsi COVID, tujuan COVID, manfaat kerangka kerja COVID, komponen COVID, prinsip-prinsip COVID. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan COVID. Pertama, pengertian COVID. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COVID merupakan tata kelola IT, governance, and IT management yang dikeluarkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, dan IT Governance Institute atau singkat ITGE dari Amerika Serikat. COVID merupakan best practice rangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COVID ini, diharapkan penggunaan IT akan mengantarkan enterprise tersebut kepada tujuannya. Yang kedua, sejarah perkembangan COVID. Sejarah COVID pertama kali dirilis oleh ISACA pada tahun 1996. Pada mulanya didesain sebagai seperangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan dalam mengarahkan perkembangan divisi IT. Inilah yang disebut dengan COVID-1, di mana tujuannya adalah penekanan pada audit dalam hal keuangan. Karena melihat tata kelola ini sangat bermanfaat, kemudian mengembangkan COVID menjadi versi COVID 2 pada tahun 1998. Tidak banyak penambahan pada COVID versi 2 ini. Hanya pembahasan setiap tata kelola menjadi lebih komprehensif dan sedikit penambahan domain di luar audit keuangan. Pada tahun 2000, ISACA mengeluarkan COVID-3, di mana di dalam versi ini ada penambahan manajemen GUID Lines yang membantu manajemen dalam menerapkan tata kelola COVID. Lalu, pada tahun 2005, ISACA mengeluarkan COVID-4 yang merupakan pengembangan dari AS 8015 Australia Standard atau Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology pada tahun 2007, di mana saat itu dikeluarkan ISO atau IEC 38500, yaitu International Standard for Corporate Governance of Information Technology IT. ISACA merilis COVID 4.1, di mana update untuk COVID 4 dan COVID 4.1 dalam hal informasi, teknologi, dan kemudian ICT. Selain itu, ISACA juga menambahkan faktor value IT dan risk management. Kemudian pada tahun 2012, COVID-5 dirilis, yang merupakan pengembangan dan perbaikan dari versi-versi sebelumnya, di mana di versi COVID-5 dilakukan pemisahan antara penguasaan IT dengan manajemen 1 tahun. Kemudian ISACA memperbarui COVID-5 dengan menambah beberapa add-on untuk manajemen risiko dan penguasaan informasi. Versi terbaru dari COVID adalah COVID 2019. Versi terbaru ini dikeluarkan pada tahun 2018. COVID 2019 merupakan pembaruan besar-besaran yang ada pada versi COVID sebelumnya, di mana versi COVID 2019 merupakan versi penyesuaian perkembangan dengan teknologi terbaru saat ini. Selain itu, penyesuaian juga dengan framework lain seperti ITIL, TOGAF, dan CMII.
Selanjutnya, fungsi COVID. Yang pertama, sebagai standar dalam melakukan tata kelola teknologi informasi perusahaan, kemudian dapat memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis, kemudian mencakup keseluruhan bagian perusahaan from bottom to top, mempertemukan kebutuhan setiap stakeholder, menjadi tata kelola yang terintegrasi, meningkatkan kontrol untuk tata kelola teknologi informasi sebagai standarisasi dalam melakukan audit teknologi informasi, sebagai best practice dalam tata kelola teknologi informasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, mengelola risiko pada penggunaan teknologi informasi. Kemudian tujuan COVID. Yang pertama, memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan teknologi informasi, kemudian meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi, menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah, memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam tata kelola teknologi informasi. Kemudian manfaat kerangka kerja COVID, yaitu pertama, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan efektivitas biaya dalam penggunaan teknologi informasi, mengurangi risiko keamanan teknologi informasi, meningkatkan pendeteksian dan pencegahan risiko keamanan teknologi informasi, meningkatkan tata kelola teknologi informasi, meningkatkan IT governance pada perusahaan, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Kemudian komponen COVID. Yang pertama, framework. Bertujuan untuk mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, proses description sebagai model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di organisasi. Yang ketiga, kontrol objektif. Komponen ini menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Yang keempat, maturity models. Komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Kelima, manajemen guidelines. Komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, menyetujui tujuan umum organisasi, dan menggambarkan relasi antar proses yang ada. Kemudian prinsip-prinsip COVID. Yang pertama, meeting stakeholder needs, yaitu mempertemukan keinginan dan kebutuhan stakeholder. Setiap individu dalam organisasi atau perusahaan akan mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Menggunakan COVID akan mempertemukan keinginan dan kebutuhan setiap stakeholder di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, covering user enterprise from end to end, yaitu mampu mengakomodir setiap entitas yang ada di organisasi. Bukan hanya tentang perangkat teknologi informasi, namun keseluruhan dari manajemen dan penggunaan dan perangkat teknologi informasi. Yang ketiga, applying a single integrated framework, yaitu COVID dapat diintegrasikan dengan framework atau tata kelola lain sehingga bisa menjangkau keseluruhan aspek dari organisasi dan saling menyempurnakan. Yang keempat, enabling a holistic approach, yaitu memberlakukan pendekatan secara keseluruhan di mana setiap entitas dan sistem yang ada pada COVID saling berkaitan dengan dan saling mempengaruhi, di mana setiap komponen memiliki peran yang bisa menentukan kesuksesan dalam menetapkan tata kelola teknologi informasi. Yang kelima, separating governance from management,
yaitu COVID memisahkan antara manajemen dengan tata kelola. Karena manajemen dengan tata kelola mempunyai tugas pokok yang berbeda, fungsi yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan struktur yang berbeda. Pemisahan ini dilakukan untuk menyukseskan penerapan tata kelola itu sendiri. Kemudian kelebihan COVID, yaitu yang pertama, mengikuti standar internasional yang sudah diakui dan teruji. Kemudian efektif dalam penerapan